kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar TKM dan juga evolusi manajemen kualitas yang beranggotakan saya sendiri, Niza Indira Pratama Putri, saya Hamka Suna, saya Rizky Amandina. Baik, kami akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembahasan. Yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan konsep kualitas dalam manajemen. Yang kedua, apa perbedaan quality control dan quality assurance. Yang ketiga, bagaimana perkembangan total quality management. Dan yang terakhir adalah bagaimana filosofi kualitas modern dalam organisasi. Baik, konsep dasar TQM atau Total Quality Management ini adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas produk, jasa, dan juga kepuasan pelanggan melalui keterlibatan seluruh anggota organisasi. Secara sederhana, Total Quality Management atau TQM adalah sistem manajemen yang melibatkan seluruh karyawan teruntuk terus meningkatkan kualitas produk, proses kerja, dan juga pelayanan demi satu tujuan utama, yaitu adalah kepuasan pelanggan. TQM ini menekankan perbaikan berkelanjutan dalam setiap proses perusahaan agar mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses kerja yang dilakukan secara konsisten dan juga terstruktur. Dengan penerapan TQM, perusahaan dapat mengurangi kesalahan produksi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Baik, selanjutnya adalah 4 teori utamanya. Yang pertama, continuous improvement atau Kaizen. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus dalam skala kecil namun konsisten untuk meningkatkan kualitas. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mobil menyediakan kotak saran digital. Setiap minggu mekanik di pabrik memberikan ide kecil, seperti misalnya mengubah posisi alat kerja agar lebih mudah dijangkau. Dan hasilnya, waktu rakit berkurang nih 10 detik per mobil tanpa biaya besar. Yang kedua, ada customer focus. Perusahaan selalu bergerak berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Contohnya seperti aplikasi ride hailing, seperti Gojek atau Grab. Secara rutin meminta rating bintang dan juga ulasan setelah perjalanan. Jika pelanggan mengeluhkan fitur peta yang akurat, tim developer langsung memperbarui sistem navigasinya demi kepuasan pengguna. Yang ketiga, employee involvement. Semua karyawan dari staf bawah hingga direktur punya tanggung jawab dan hak suara dalam menjaga kualitas. Contohnya di sebuah hotel bintang 5, karyawan kebersihan diberikan wewenang langsung untuk mengganti kamar tamu atau memberikan voucher sarapan gratis jika tamu mengeluh kamarnya kurang bersih, tanpa harus menunggu persetujuan berbelit-belit dari manajer. Dan yang terakhir, yang keempat, process approach. Kualitas yang baik diciptakan melalui perbaikan alur atau proses kerja, bukan hanya memeriksa hasil akhir. Contohnya seperti restoran cepat saji, membuat standar operasional prosedur atau SOP yang sangat ketat untuk alur memasak ayam. Misalnya nih, mulai dari suhu minyaknya, durasi menggorengnya, hingga cara meniriskannya. Dengan menjaga proses ini, rasa ayam yang dihidangkan selalu konsisten di cabang manapun. Intinya keempat teori ini bekerja sama. Proses yang baik, proses approach, dan juga keterlibatan karyawan, employee involvement, dan digunakan untuk melakukan perbaikan tidak henti, yaitu Kaizen, demi memuaskan pelanggan, customer focus. Baik, selanjutnya yaitu tokoh ahli. Pada bagian ini, kita membahas tokoh-tokoh penting yang menjadi dasar dalam manajemen kualitas. Tokoh pertama yaitu Edward Deming. Deming adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia kualitas. Ia dikenal sebagai pelopor pengendalian kualitas menggunakan statistik, yaitu menggunakan data untuk melihat masalah dalam produksi. Selain itu, Deming juga memperkenalkan konsep continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Maksudnya, perusahaan tidak hanya boleh puas hanya dengan hasil yang sudah baik, tetapi harus terus mencari cara untuk memperbaiki proses agar semakin efisien dan berkualitas. Selanjutnya yaitu Joseph M. Juran. Juran terkenal dengan konsep Juran trilogy yang terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama yaitu
quality planning atau perencanaan kualitas. Tahap awal yang menentukan apa yang dibutuhkan dengan cara bagaimana cara mencapainya. Yang kedua yaitu quality control atau pengendalian kualitas, yaitu proses untuk memastikan produk yang dihasilkan sudah sesuai standar yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu quality improvement atau perbaikan kualitas, upaya untuk memperbaiki kekurangan agar yang ada kualitas semakin meningkat. Jurang menekankan bahwa kualitas bukan hanya tugas bagian produksi, tetapi tanggung jawab semua bagian di dalam perusahaan. Tokoh selanjutnya yaitu Philip B. Crosby. Crosby memperkenalkan konsep zero defect atau tanpa cacat. Artinya, tujuan utama perusahaan adalah membuat produk tanpa kesalahan sejak awal. Ia juga memiliki prinsip terkenal yaitu do right it the first time, yang berarti setiap pekerjaan harus dilakukan dengan benar dari awal agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan biaya tambahan. Menurut Crosby, kualitas yang baik bukan berarti mahal, justru bisa menghemat biaya perusahaan karena mengurangi kerusakan, perbaikan ulang, dan pemborosan. Lalu selanjutnya yaitu tools atau model. Untuk mendukung peningkatan kualitas perusahaan, menggunakan beberapa alat atau model yaitu yang pertama, PDCA Cycle. PDCA Cycle adalah metode perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. PDCA terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu plan atau rencana, yaitu menentukan masalah dengan membuat rencana perbaikan. Yang kedua itu do atau menjalankan rencana tersebut dalam skala kecil terlebih dahulu. Yang ketiga adalah check. Check itu mengevaluasi hasil apakah sudah sesuai harapan atau belum. Yang keempat ada act atau tindak lanjut. Jika berhasil diterapkan secara luas, jika belum diperbaiki lagi. Metode ini membantu perusahaan terus berkembang tanpa berhenti. Selanjutnya yaitu fishbone diagram, di mana fishbone diagram atau diagram tulang ikan digunakan untuk mencari akar penyebab masalah. Masalah utama ditempatkan di kepala ikan, lalu penyebabnya dikelompokkan seperti yang pertama manusia atau human, yang kedua ada mesin atau machine, yang ketiga ada metode kerja atau method, yang keempat ada material. Dengan cara ini, perusahaan bisa tahu penyebab masalah secara lebih jelas, bukan hanya gejalanya. Lalu, yang ketiga ada benchmarking. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan terbaik di industri yang sama, di mana bertujuan untuk mengetahui standar terbaik, lalu belajar dari perusahaan lain. Lalu yang ketiga, meningkatkan kinerja sendiri. Jadi, perusahaan berkembang lebih cepat karena punya acuan yang jelas. Yang keempat itu ada quality control, di mana quality assurance atau quality control fokus pada pemeriksaan produk akhir untuk memastikan tidak ada yang cacat. Yang kedua ada quality assurance atau QA, yaitu fokus pada proses dari awal agar kesalahan tidak akan terjadi. Jadi, QC itu mengecek hasil, sedangkan QA itu mencegah kesalahan sejak awal. Di sini kami mengambil satu studi kasus, yaitu kasus Toyota. Toyota adalah contoh perusahaan yang sukses menerapkan Kaizen atau perbaikan terus-menerus, dan QPM adalah Total Quality Management. Dalam sistem Toyota, setiap karyawan didorong untuk selalu mencari cara memperbaiki pekerjaan mereka sekecil apapun itu.
Ternyata juga tidak langsung melakukan perubahan. Namun tetapi mereka melakukan perbaikan kecil tapi konsisten, sehingga hasilnya sangat besar bagi perusahaan dalam jangka panjang. Ada beberapa dampak penerapan TQM dan di Toyota. Yang pertama, efisiensi produksi meningkat karena kerja lebih teratur. Yang kedua, kepuasan pelanggan meningkat karena produk lebih berkualitas. Yang ketiga, pemborosan berkurang baik waktu, bahan, maupun biaya. Yang keempat, produk jadi lebih berkualitas dengan kesalahan yang sangat rendah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di bagian ini kami akan membahas tentang TQM. Menurut kelompok kami, TQM penting karena kualitas menjadi salah satu yang penting diperhatikan pelanggan. Jika kualitas produk atau layanan bagus, pelanggan akan lebih puas dan percaya kepada perusahaan. Kalau TQM tidak diterapkan, bisa muncul berbagai masalah seperti produk yang cacat, pelanggan kecewa, dan perusahaan menjadi kalah bersaing dengan perusahaan lain. Di Indonesia, TQM sudah banyak diterapkan misalnya di perusahaan manufaktur, rumah sakit, dan perbankan. Tujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan. Namun, penerapan TQM ini juga memiliki beberapa tantangan seperti kurangnya kesadaran tentang pentingnya kualitas, kedisiplinan kerja yang masih rendah, dan biaya penerapan yang cukup besar. Selain itu, TQM juga membantu mengurangi pemborosan dan membuat penggunaan bahan baku menjadi lebih efisien. TQM dan manajemen operasional memiliki hubungan sangat erat karena keduanya bersama-sama bertujuan agar proses kerja berjalan dengan baik dan efisien. Dengan ada TQM, kesalahan dalam proses produksi dapat dikurangi dan hasil ini membuat kerja menjadi lebih baik. Selain itu, produktivitas karyawan juga bisa meningkatkan setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang jelas. TQM juga membantu perusahaan menghemat biaya operasional karena pemborosan dapat dikurangi. Jadi, semakin baik penerapan TQM, semakin baik pula hasil kerja yang diperoleh perusahaan. Ini saya akan membahas tentang hubungan dengan SDGs. Pada saat ini, kami akan menjelaskan tentang hubungan TQM dengan SDGs. SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini merupakan program yang dibuat oleh PBB untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. TQM mendukung beberapa tujuan SDGs. Yang pertama adalah SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan TQM, produktivitas perusahaan dan kualitas tenaga kerja dapat meningkat. Yang kedua ada SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. TQM mendorong perusahaan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar menjadi lebih baik. Yang ketiga ada SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. TQM membantu mengurangi limbah dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Kesimpulannya, Total Quality Management atau TQM adalah cara yang digunakan untuk perusahaan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas kerja, produk, dan pelayanan. Dengan menerapkan TQM, perusahaan dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan produktivitas, dan menghemat biaya operasional. Selain itu, TQM juga mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan pemborosan. Oleh karena itu, TQM menjadi salah satu strategi yang penting untuk membantu perusahaan berkembang dan bertahan dalam persaingan. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.